Pertama, kita lihat susunan gerakan mematikan cepat dari hitam jika gajahnya ke E2. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Hitam pion ke H5, putih rokade pendek. Kuda ke G4, putih pion ke H3. Hitam tidak akan melarikan kudanya, tapi menteri ke D6 mengancam skakmat di petak H2. Pion kali kuda, pion kali pion, dan secara otomatis serangan benteng jadi terbuka hingga putih terancam skakmat di petak H2. Ditutup dengan pion juga percuma, karena menteri kali pion skakmat. Pion F tidak dapat kali menteri karena terkunci gajah. Kita kembali lagi ke belakang pada posisi ini, yaitu di posisi ini. Kita akan lihat susunan gerakan mematikan cepat jika gajah ke G5. Ini adalah gerakan putih yang keliru, karena kuda dapat kali pion, menggratiskan menteri. Jika putih nekat melakukan gajah kali menteri, maka gajah kali pion skak. Raja hanya dapat geser ke E2. Gajah ke G4 skakmat. Lalu bagaimana bang jika pada posisi ini gajah mundur ke E3 menutup ancaman gajah? Maka gajah kali gajah, pion kali gajah, menteri ke H4 skak. Pion menutup, kuda kali pion. Jika pion kali kuda, menteri kali benteng. Jika tadi benteng geser mengancam kuda, kuda diangkat, skak dengan menteri. Benteng menutup, menteri kali pion. Benteng ke G2 mengancam menteri. Menteri balik lagi ke H4 skak. Raja geser, gajah ke G4 skak. Benteng kali gajah, menteri ke F2 skakmat. Kita lihat lagi saat gajah mundur ke E3 menutup serangan gajah. Bagaimana bang jika saat gajah kali gajah tadi putih tidak pion kali gajah tapi pion kali kuda? Maka gajah kali pion skak. Jika raja kali gajah, maka hitam dapat menteri. Jika tadi raja geser ke E2, gajah ke G4 skak. Raja kali gajah, putih kehilangan menteri juga. Kita lihat lagi sedikit ke belakang, yaitu saat kuda kali pion. Bagaimana jika di posisi ini pion kali kuda? Maka akan terjadi seperti yang baru saja kita perlihatkan. Gajah kali pion skak. Jika raja kali gajah, menteri kali menteri. Dan jika tadi raja geser ke E2, gajah ke G4 skak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah D kali kuda. Di sini putih memajukan pion mengancam kuda. Maka kuda ke E4. Jika pion kali kuda, ya ini juga akan terjadi seperti tadi. Gajah kali pion skak. Raja kali gajah, hitam dapat menteri. Jika raja tidak kali gajah, yaitu geser ke E2, gajah ke G4 skak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Sekarang kita akan lihat susunan menang cepat dari pembukaan Ruy Lopez alias pembukaan Spanyol, yaitu setelah kuda ke F3, hitam kuda ke C6.
pembukaan Spanyol alias Ruy Lopez. Putih gajah ke C4, pembukaan Italia. Untuk melakukan jebakan ini, gerakan kuda ke F6. Ini adalah sebuah jebakan halus mematikan dari hitam, karena buat putih yang agresif akan melompatkan kuda ke G5, mengancam pion F7 2 kali. Abang Darmawan Syah pernah bilang, jika menjumpai posisi ini maka gunakan jebakan Pride Leaper Attack. Bagaimana cara menggunakannya? Caranya yaitu, majukan pion ke D5. Pastinya putih pion kali pion. Awas, di sini pionnya jangan dimakan kembali dengan kuda, maka lompatkan saja kuda ke D4. Inilah jebakannya, karena biasanya pion akan dimajukan ke D6 membuka serangan gajahnya ke petak F7. Buat hitam, jangan sungkan untuk menangkap pion dengan menteri. Buat putih yang terjebak, pastinya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk keunggulan perwirannya, yaitu kuda ke F7 mengancam menteri sekaligus mengancam benteng. Maka menteri ke C6 mengancam gajah, sekaligus mengancam pion G2, dan pion G2 inilah ancaman yang sebenarnya. Karena jika putih nekat kali benteng, menteri tidak akan menangkap gajah, tapi akan menangkap pion G2, dan pastinya putih akan menyelamatkan bentengnya. Lalu menteri ke E4, skak. Jika ditutup dengan gajah, maka kuda ke F3, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini kita akan lihat permainan yang lainnya, yaitu jika putih membalas dengan pion ke D4. Mengajak pertukaran pion, yang dikenal dengan nama permainan Scott. Maka hitam, pion kali pion, kuda kali pion. Mengajak pertukaran kuda. Kuda ke F6 mengancam pion. Jika kuda ke C3 melindungi pion, maka gajah ke B4 mengunci pergerakan kuda. Pastinya putih kuda kali kuda, B kali kuda. Lalu putih menteri ke D4, mengancam gajah, sekaligus menambah perlindungan terhadap E4. Maka hitam harus menggerakkan menteri ke E7, melindungi gajah sekaligus menambah serangan pada pion E4. Langkah terbaik putih pada posisi ini yaitu memajukan pion ke F3, melindungi pion sekaligus menghadang pergerakan kuda ke G4. Disinilah hitam dapat melakukan tekanan pada pion putih, yaitu memajukan pion ke D5, menyerang pion. Dan sering terjadi kesalahan putih di posisi ini, yaitu memajukan pion E-nya, mengancam kuda. Padahal, gajah ke G5 lebih baik. Jika benar, pion maju ke E5 mengancam kuda, maka gajah ke C5 mengancam menteri. Buat putih yang tetap berusaha ingin mempertahankan pion E-nya, akan melarikan menterinya ke F4, agar pionnya dapat tetap terlindungi. Dengan bergeraknya menteri ke F4 ini, pion E putih ini tidak dapat dipertahankan. Karena gajah dapat ke E6 menambah ancaman terhadap pion E putih ini. Pion tidak dapat kali gajah karena terkunci menteri. Dari posisi ini, putih mulai terdesak. Dan langkah terbaik putih itu kuda ke E2, mencegah pion D hitam agar tidak maju ke D4 nantinya. Lalu gajah kali pion, mengancam menteri, dan menteri ke E3. Hitam rokade pendek, putih gajah ke D2, membuka jalan rokade panjang. Persiapan hitam untuk menggerakkan gajah, benteng digeser ke E8. Lalu putih pion ke C3, menutup ancaman gajah terhadap pion B2. Dan hitam benteng ke B8 mengancam pion. Jika putih melakukan rokade panjang, berarti pion B2 jadi terlindungi oleh raja. Maka gajah C keluar ke F5.
Dan kekalahan putih tidak dapat dihindari lagi. Mungkin putih hanya merasa tidak nyaman dengan keberadaan gajah, lalu mengusirnya dengan pion. Dan gerakan tidak terduga dari hitam akan terjadi. Menteri bergerak ke A3. Kenapa menteri bergerak ke A3? Lihat, posisi benteng sudah siap melakukan skakmat di petak B1 jika putih melakukan pion kali menteri. Benteng langsung melesat ke B1, skakmat. Dan jika putih melakukan kali gajah terlebih dahulu, menteri kali pion, skakmat. Dan kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini kita akan lihat susunan menang cepat hitam. Jika putih gajah ke C4, di sini kita akan tunjukkan menang cepat hitam dengan pion ke F5. Gambit kontra Calabres. Tujuan dari gambit ini adalah untuk mengontrol pusat dengan lebih baik dan merusak rencana putih dengan strategi Italianya. Pada posisi ini, ada banyak kemungkinan balasan dari putih yang harus kalian kuasai cara menghadapinya. Mungkin putih akan menolak gambit yang ditawarkan hitam ini. Mungkin juga putih akan pion kali pion menerima gambit dari hitam ini. Jika pion kali pion, kuda akan melompat ke F6, mengontrol petak H5 dari serangan menteri. Dari posisi ini, ada beberapa kemungkinan yang biasa terjadi untuk kita bahas. Pertama, kita lihat jika putih pion ke G4. Di posisi ini, ada dua versi gerakan terbaik dari hitam, yaitu ada yang gajah ke C5, ada yang pion ke D5. Dari keduanya itu, permainannya akan sama, melakukan pengorbanan dua perwira, yaitu korban kuda dan gajah. Pertama, gerakan yang gajah ke C5 terlebih dahulu. Setelah putih memajukan pion mengancam kuda, hitam memajukan pion mengancam gajah. Jika gajah ke B5 melakukan sekak, pion akan menutup sekak terlebih dahulu. Jika gajah mundur misal ke B3, hitam akan melakukan rokade pendek, mengorbankan kudanya. Setelah pion kali kuda, gajah kali F2, sekak. Raja kali gajah, lalu hitam gajah kali F5. Dari pengorbanan hitam kuda dan gajah ini, kalian dapat melihat hitam sudah unggul posisi. Apapun balasan dari putih saat posisi ini, hitam akan dengan mudah menyerang putih. Apalagi jika putih melakukan pion kali pion, menteri akan ke H4 sekak. Jika raja geser ke E2, gajah ke G4, sekak seter. Jika raja ke E3, menteri ke F4 sekak. Raja hanya dapat geser ke E2, gajah ke G4 sekak. Raja geser ke D3, menteri ke D4, sekak mat. Jika saat disekak dengan menteri tadi, raja geser ke G2, gajah ke E4, sekak. Jika kuda menutup, menteri ke G4, sekak. Raja geser, benteng kali kuda, sekak. Raja geser, menteri ke G2, sekak. Raja ke E1, menteri ke F2, sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika kuda ke F3 membuka jalan rokade sekaligus mengancam pion, maka kuda ke C6 melindungi pion, yang saat ini terancam kuda F3. Jika putih melakukan rokade pendek, di sini hitam dapat berupaya mencari kesalahan putih agar dapat menang cepat, yaitu kuda ke G4. Buat putih yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan kuda, akan memajukan pion ke H3. Maka hitam dapat mengabaikan ancaman pion ini, lalu memajukan pion ke H5. Ini adalah bentuk upaya hitam agar menteri dapat masuk ke H4 nantinya. Setelah pion kali kuda, hitam akan pion kali pion. Kesalahan yang dicari hitam yaitu jika kuda lari menghindari ancaman pion. Misalkan kuda ke H2, secara otomatis menteri dapat ke H4. Dan jika sudah posisi seperti ini, sulit untuk putih menemukan obatnya. Jika kuda dilepas, misalkan kuda kali pion, maka menteri ke H1 sekak mat. Pada posisi ini,
Langkah terbaik putih yaitu menggeserkan benteng ke E1, mengorbankan kuda. Menteri kali kuda, skak. Raja geser, menteri mengejar ke A1, skak. Raja ke E2, menteri kali pion. Dan seterusnya hitam dipastikan memenangkan permainan. Misalkan benteng ke G1 mengancam menteri. Kuda ke D4, skak. Raja ke D3, benteng ke H3, skak. Pion menutup, benteng kali pion, skak. Raja ke E4, benteng ke F4, double skak. Raja kali pion, menteri ke E4, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Mungkin hitam akan menolak gambit, bisa pion ke D3, bisa kuda ke C3, dan sebagainya. Pertama, kita akan lihat jika hitam menolak gambit dengan memajukan pion ke D3. Melindungi pion sekaligus membuka serangan gajahnya. Versi gerakan terbaik hitam akan menggerakkan kudanya ke F6. Versi balasan terbaik putih, kuda G-nya melompat ke E2. Ini adalah balasan yang cukup bagus dari putih. Namun, dari sini akan ada beberapa kesalahan gerakan putih yang harus kalian catat. Karena akan ada problem skakmat hitam dengan mengorbankan menteri dan benteng yang sangat brilian di permainan ini nantinya. Mari kita simak permainannya. Hitam gajah ke C5. Putih pion ke C3. Hitam kuda ke C6. Putih pion ke D4. Dan hitam pion kali pion. Jika pion kali pion kembali, pastinya gajah akan melakukan sekak ke petak B4. Setelah gajah menutup, hitam kali pion, dan hitam akan unggul posisi. Jika kuda yang kali pion, posisi masih seimbang, dan hitam pion kali pion. Setelah putih mengeluarkan gajahnya ke F4, menyerang pion C7, pion maju ke D5, menyerang gajah. Gajah pastinya akan ke B5, mengunci pergerakan kuda. Maka hitam gajah kali kuda, lalu menteri kali gajah. Kuda tidak dapat kali menteri, karena masih terkunci gajah. Maka hitam melakukan rokade pendek, agar kudanya dapat bergerak. Dan menteri putih jadi terancam kuda. Langkah yang nampak terbaik buat putih, yaitu menteri bergerak ke A4, membantu gajah menyerang kuda. Hitam gajah ke D7. Dari sinilah hitam akan dapat menemukan sebuah problem pengorbanan menteri dan benteng. Dimulai dari pergerakan gajah kali kuda, pion kali gajah, gajah ke G5 mengunci pergerakan kuda, menteri ke H8, menteri ke B3, kuda ke G4 mengancam pion. Gajah ke H4 melindungi pion. Pion maju menyerang pion. Putih rokade pendek, menambah perlindungan terhadap pion dengan benteng. Pion maju mengancam benteng. Benteng geser ke E1. Menteri ke H5 mengancam gajah. Gajah mundur ke G3. Gajah G putih ini adalah satu-satunya pelindung H2. Jadi, di sini hitam dapat melakukan benteng kali pion. Jika gajah kali benteng, maka menteri kali H2 skak mat. Pada posisi ini, sepintas putih masih aman. Ini memungkinkan putih akan menggerakkan menteri ke B7 menyerang benteng. Maka benteng ke F8, dan putih terancam skakmat di petak F1 dengan benteng. Untuk putih dapat melindungi petak F1, putih pastinya akan mengeluarkan kudanya ke D2. Padahal pada posisi ini, ada gerakan hitam yang jarang buat pemain putih bisa menduganya. Benteng kali pion sekak. Raja kali benteng, lalu menteri ke H3 sekak. Jika raja kali menteri, kuda ke E3 sekak dengan gajah. Raja tidak dapat mundur karena ada kuda. Raja geser ke H4, lalu kuda ke G2 sekak. Raja geser ke G5, benteng ke F5 sekak. Raja ke G4, benteng ke F4, double skak. Raja ke G5, pion ke H6, skak. Raja ke G6, gajah ke E8, skak mat.
Lalu, bagaimana jika saat menteri skak ke H3 tadi, raja tidak kali menteri, tapi memilih mundur ke G1? Maka benteng akan ke F2. Gajah tidak dapat kali benteng, karena ada ancaman skakmat di petak H2. Jika putih melakukan skak dulu dengan menteri juga, itu cuma sekali. Karena setelah raja geser, tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan raja putih. Misalkan langkah sembarang, kuda ke F3, menteri ke G2, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Di sini putih gajah kali kuda. Agar setelah benteng kali gajah, menterinya akan ke H5, skak. Setelah pion menutup, menteri dapat pion mengancam benteng. Gerakan seperti ini sering terjadi saat melakukan pembukaan seperti tadi. Dan hitam bentengnya akan ke G7, mengancam menteri. Lalu menteri ke H8. Hitam pion ke D5, E kali F5, gajah kali F5. Dan putih biasanya akan memajukan pion D-nya, membuka serangan gajahnya. Lalu benteng ke F7, memberi jalan agar menteri kali pion, melakukan skak. Gerakan-gerakan ini bukan masuk akal lagi, tapi sering dijumpai terjadi di permainan catur. Di posisi ini ada yang menteri kali pion skak, ada juga yang gajah ke H6. Jika menteri kali pion skak, maka menteri akan hilang, karena benteng akan menutup ke E7. Menteri tidak dapat kabur, karena terkunci open skak dengan benteng. Jika tadi gajah ke H6, maka menteri ke H4. Yang terlihat jelasnya sih, menteri ini mengunci pergerakan gajah. Jika gajah kali gajah, pasti menteri akan hilang. Padahal tujuan utama hitam adalah petak B4. Jika ketahuan, pasti akan memajukan pion ke C3, dan menteri akan kali gajah. Tapi rata-rata pemain putih lebih memilih menggeserkan gajah ke G7, mengajak pertukaran menteri, agar tidak terjadi kehilangan gajahnya. Maka menteri ke B4 skak. Pion menutup, menteri ke B2. Dan di langkah-langkah berikutnya, bisa dipastikan hitam akan memenangkan permainan. Nah, kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat gajah ke C4. Di sini kita akan sama-sama melihat susunan gerakan mematikan cepat dari hitam. Hitam membalas dengan kuda ke F6, lalu putih pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Hitam pion kali pion, pion dimajukan mengancam kuda. Hitam juga memajukan pion ke D5 mengancam gajah. Gajah mundur ke B3, kuda ke E4, kuda ke E2, gajah ke C5. Pion ke F3, mengusir kuda. Menteri ke H4, skak. Pion menutup dan menteri jadi terancam. Pion maju mengancam kuda, sekaligus membuka serangan gajah ke petak F2. Pion kali menteri. Gajah ke H3, skakmat. Jika raja tidak kali gajah, yaitu geser ke E2, gajah ke G4 skak, raja kali gajah, menteri kali menteri. Permainan catur adalah gambaran kehidupan manusia yang sama menginginkan keberhasilan dan mencapai bahagia. Langkah demi langkah, waktu ke waktu, terkadang terjadi hal tak terduga, bahkan tak disadari hadirnya keajaiban. Terkadang kita menghadapi kesulitan. Nikmatilah hidup kita. Ingatlah, kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita kekuatan dan ketabahan. Ada kegagalan, ada kesuksesan. Janganlah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Jangan pernah biarkan bayangan masa lalu mengaburkan masa depan. Hiduplah di saat ini dan bangunlah impianmu dengan keyakinan. Ketika salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya akan terbuka. Janganlah terlalu lama
melihat pintu yang tertutup, hingga kita tidak melihat pintu yang terbuka untuk kita. Hati yang penuh syukur adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Hargailah setiap berkah kecil dalam hidupmu, karena dari sanalah kebahagiaan besar bermula. Hidup ini singkat, jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini. Kebaikan kecil yang kamu berikan bisa menjadi sinar terang di hari yang gelap bagi orang lain. Saya Darmawansyah mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.